Selamat pagi semua, salam sehat, salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Pertama-tama kami ucapkan selamat pagi dan salam sehat untuk Bapak Ibu Guru, karyawan SD, SMP Santo Yosef, seluruh peserta didik SD, SMP Santo Yosef yang mengikuti misa baik secara offline maupun online dari kelas masing-masing. Selamat datang dan selamat bergabung pula untuk peserta didik baru kelas 1 dan kelas 7 SD, SMP Santo Yosef dan juga siswa baru yang mutasi dari sekolah lain. Sekali lagi selamat bergabung dengan kita SD, SMP Santo Yosef, Tarakanita, Surabaya. Kemudian juga seluruh Bapak, Ibu, orang tua, siswa, peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 9. SD, SMP Santo Yosef yang juga mengikuti misa secara online dari tempat masing-masing. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di kompleks kita SD, SMP Santo Yosef ini. Pada kesempatan ini, kita juga mengucap syukur dan berterima kasih atas pendampingan dan penyertaan Tuhan atas kelancaran kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini kita memohon rahmat dan penyertaan Tuhan dalam mengawali proses kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2022-2023. Semoga seluruh proses pembelajaran pada tahun pelajaran 2022-2023 ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta dapat memperoleh banyak keunggulan maupun prestasi yang dapat diperoleh sekolah kita, baik SD maupun SMP Santo Yosef. Semoga dengan penuh kasih dan cinta, maka semua dapat memberi kontribusi untuk kemajuan sekolah tercinta ini, SD, SMP Santo Yosef, Tarakanita, Surabaya. Mengutip dari buku Bunda Elizabeth Greiters, pendiri Kongregasi Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, dalam EG 51. Waktu itu kami mulai menerima anak-anak miskin dengan maksud membangun dasar baik dalam batin mereka. Kami memberikan pelajaran agama Kristen, menjahit, mengajar mereka berdoa, dan mendidik mereka untuk mencintai Allah. Perayaan misa hari ini akan dipimpin oleh Romo Yohanes P. Robin SPD atau Romo Sony. Maka marilah kita ikuti perayaan Ekaristi hari ini dengan baik, hikmat, dan penuh syukur. Tuhan memberkati.
Dengan gembira bersama-sama kita semua memuliakan tangannya sukaria bahasa hari ketiganya. Intensi perayaan misa pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang kita terima secara pribadi maupun bersama untuk keluarga besar SD dan SMP Santo Yosef. Teristimewa kita bersyukur untuk proses pendidikan yang sedang kita jalani dan nanti akan kita jalani selama tahun ajaran 2022 dan 2023. Semoga semua warga SD SMP Santo Yosef senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan Tuhan. Kita doakan juga Bapak Mama, orang tua kita masing-masing yang senantiasa mencintai, mendukung, dan menyemangati kita untuk bisa sekolah dengan baik. Janganlah takut, tetaplah berdiri. Perhatikanlah keselamatan karya Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kalian, dan kalian tinggal diam saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu Guru, anak-anak, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari kelas masing-masing, para orang tua juga yang mengikuti Ekaristi ini secara live streaming. Bapak, Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Belum semangat, selamat pagi. Selamat datang dalam perayaan misa. Pertama kita mesti bersyukur kepada Tuhan yang memberi kita kesehatan. Karena kita sehat, kita bisa hadir di sini dan kita ingin memulai tahun pelajaran ini dengan Ekaristi. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menghadirkan kita di sini, Tuhan pula yang membimbing dan menemani kita selama kita berada di kelas, mengikuti pelajaran, selama kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita di sini. Kita juga berdoa, semoga sekolah kita, SD maupun SMP Santo Yosef, senantiasa diberkati Tuhan. Kita dijauhkan dari segala penyakit, para guru, para pengajar kita diberi kesehatan, kesetiaan, dan kegembiraan dalam mendidik adik-adik di tempat ini. Bacaan suci yang akan kita dengar pada hari ini dalam Ekaristi ini mengajak kita
untuk kembali melihat bahwa dalam keseluruhan hidup kita, Tuhan memberikan kasih. Kasih itulah yang membuat kita menjadi anak-anak Tuhan. Kasih itulah yang membuat kita bisa menjadi sahabat untuk teman-teman yang lain. Mari adik-adik, anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu, kita memulai perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu kita mengakui dan menyesali dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Maha Murah Hati, kami mohon kebebasan putra dan putrimu. Semoga roh-Mu berkenan menjiwai hati, agar kami mampu menyerupai Yesus yang menjadi jalan dan kebenaran kami. Sebab Dialah putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya,
baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu, Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Jawab Yesaya, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan antar bacaan. Refren, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Refren, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Refren, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun, menggelung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, Engkau membiarkan aku begitu saja. Refren, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Refren, Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Haleluya, 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 domba-dombaku mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya.
Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Ataukah tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan Kristus. Bapak Ibu Guru yang hadir dalam perayaan misa ini, maupun yang mengikuti dari kelas atau dari ruangan atau dari rumah, anak-anak, adik-adik, anak SD maupun SMP Santo Yosef yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa karena apa? Karena apa? Karena sehat. Kalau kalian tidak sehat, berarti kalian tidak bisa mengatakan luar biasa. Oke, sekarang saya ingin bertanya dulu, siapa yang sudah sarapan tadi? Mana? Bapak Ibu Guru juga harus angkat tangan. Semua kah? Semua ya? Iya, syukur. Iya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, diusahakan harus sarapan, ya? Oke. Baik. Makan dan minum adalah aktivitas kita setiap hari. Kalau kita tidak makan atau minum, maka kita pasti akan apa? Apa? Mati. Ya. Pertama-tama kita lemes. Habis lemes kita pingsan. Ya. Kalau setelah pingsan kita mati. Ya. Maka tidak heran kalau ada orang ya, melakukan segala cara supaya dia bisa bertahan hidup. Ya. Meskipun caranya salah dan tidak benar. Orang kalau lapar, adik-adik, anak-anak, mereka pasti akan melakukan berbagai macam cara supaya mereka bisa mendapatkan makanan. Nah, kalau kalian lihat para pemulung itu, para pengemis, mereka akan melakukan cara supaya mereka bisa bertahan hidup dengan meminta. Itu yang baik. Kalau orang sudah lapar dan dia tidak ada orang yang memberi dia makan, maka dia akan melakukan cara yang lebih kejam dari itu, yakni dia merampok. Karena apa? Karena dia lapar. Maka kalau kita lapar, kita bisa melakukan hal-hal yang buruk. Kita bisa mencuri, kita bisa merampok, dan berbagai macam lainnya. Begitupun kalau kita di sekolah kita lapar, kita tidak bisa mendengarkan pelajaran dengan baik. Bahkan kadang-kadang kalau kita lapar, kita bisa mencuri milik teman. Mudah-mudahan tidak ada adik-adik yang suka mencuri. Yang suka mencuri angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, nanti menghadap Romo. Iya, baik. Adik-adik yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil kita mendengar
murid-murid Yesus lapar. Iya. Apa yang mereka lakukan? Maksudnya lapar. Ya, mari kita tenang lagi. Dengar? Adik-adik, jadi murid-murid Yesus itu karena mereka lapar, mereka makan apa? Apa? Gandum. Iya. Ketika mereka makan gandum, ada orang yang tidak suka. Siapakah mereka? Siapa? Orang Farisi. Kenapa mereka tidak suka para murid makan gandum? Karena apa? Salah satu berdiri. Karena apa? Ayo berdiri. Karena apa? Hah? Karena hari Sabat. Nah, lihat. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Iya. Adik-adik, orang Yahudi itu mempunyai satu hari namanya hari Sabat, dan hari itu orang-orang tidak boleh melakukan pekerjaan, termasuk memetik gandum. Jadi siapapun yang memetik gandum pada hari Sabat, mereka akan mendapat sanksi. Sehingga ketika murid-murid Yesus memetik gandum, lalu orang Farisi itu datang kepada Yesus. Dia katakan, kenapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Yesus kemudian memberikan pelajaran pendidikan kepada orang-orang Farisi. Dia katakan begini, dulu ketika Raja Daud lapar bersama para pengikutnya, dia masuk ke tempat menyimpan makanan. Dan tempat itu adalah tempat yang kudus. Ya. Lalu Daud makan bersama pengikut-pengikutnya. Dan itu tidak salah, karena mereka lapar. Murid-murid Yesus juga melakukan hal yang sama. Mereka lapar, dan karena itu mereka makan. Maka, Yesus sebenarnya ingin mengatakan kepada orang-orang Farisi, mana yang lebih penting? Kamu mengasihi orang lapar, atau kamu memarahi saat dia lapar? Menurut adik-adik mana yang penting? Apa? Mengasihi orang yang lapar. Nah, sehingga Yesus mengatakan, yang paling penting adalah belas kasih. Ya. Mengasihi. Ya. Sehingga kalau ada orang yang lapar, ada orang yang susah, kamu harus bantu dulu. Beri dia makan dulu. Ya. Kamu harus mengenyangkan perutnya dulu. Orang tidak bisa kenyang karena aturan. Ya. Hari Sabat itu tidak bisa membuat orang kenyang secara perut, lapar. Tapi yang bisa mengenyangkan orang adalah makanan. Dalam hal ini gandum. Maka Yesus mengatakan, iya, kamu orang Farisi, tapi ketika kamu melihat orang yang sedang lapar, maka kamu harus memberi mereka makan. Paling tidak, kamu jangan melarang orang-orang yang lapar untuk makan. Sebab, kalau kamu melarang orang yang lapar, maka mereka bisa melakukan hal-hal yang jahat. Iya. Karena itu Yesus mengatakan, yang paling penting, yang ku kehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Ya. Tadi bagus sekali Yesus pada bagian akhir dia katakan, kamu tidak punya hak untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Adik-adik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi pelajaran yang sangat baik sekali untuk kita. Ya. Jadi Yesus memberi pelajaran kalau kita melihat ada orang yang sedang susah,
Kalau kita melihat ada teman-teman kita yang sedang sedih, kalau teman-teman kita sedang galau, misalnya dia tidak punya uang, dia mau beli makanan, dan kamu mempunyai uang yang lebih, maka hal yang harus kalian buat adalah kalian berbagi rezeki kalian. Ya. Kalian harus bisa membagi makanan kalian. Ya. Dan kalian bisa membantu teman-teman yang susah. Ya. Yesus mengajarkan kepada kita, supaya kita menjadi anak-anak yang murah hati. Iya. Sehingga kalian tidak diajarkan untuk pelit. Iya. Ya. Siapa yang pelit? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan tapi dia garuk telinganya gitu. Ya. Jadi Yesus mengajarkan kita menjadi anak-anak yang murah hati. Ya. Murah hati itu bukan hanya soal saya berbuat baik, berkata-kata yang baik, tapi murah hati juga dengan mau berbagi. Ya. Murah hati juga dengan mau melihat kesulitan, ya, penderitaan teman-teman yang ada di sekitar kita. Saya kira anak-anak yang baik, kita para pengikut-pengikut Kristus yang mengimani Yesus juga mencontohi, melaksanakan apa yang dikehendaki Yesus. Ya, supaya dalam hidup kita senantiasa berbelas kasih dan murah hati kepada setiap orang, teristimewa kepada yang sedang susah, kepada mereka yang lapar, mereka yang sakit, ya, kepada mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Apalagi tadi saya dengar Bapak Kepala Sekolah SD mengatakan ada anak-anak yang sudah komuni pertama. Coba angkat tangan. Mana anak-anak komuni pertama? Oh, banyak sekali. Iya. Yang sudah komuni pertama? Oke, turun tangan. Adik-adik, turun tangan. Iya. Yesus meminta kalian, ya, anak-anak yang sudah komuni pertama, tidak hanya rajin berdoa untuk ikut misa setiap hari Minggu, tapi Yesus juga minta supaya anak-anak juga bisa memiliki hati yang berbelas kasih, menjadi orang yang murah hati. Ya. Saya sangat senang kalau melihat semut. Siapa yang pernah melihat semut? Yang tidak pernah melihat semut, mungkin dia anti semut, ya. Baik, adik-adik, apa yang bisa kalian pelajari dari semut? Apa? Ya, angkat tangan, coba berdiri. Angkat tangan itu, ya. Angkat tangan, berdiri. Apa? Setia. Ya. Apa lagi? Iya, angkat tangan. Yang kacamata, berdiri. Kerjasama. Setia kerjasama. Apa lagi? Itu. Saling membantu. Itu. Oke. Adik-adik, kalau semut saja bisa saling membantu, setia dan kerjasama, apalagi kalian. Kalau kalian tidak bisa setia, saling membantu dan kerjasama, maka semut lebih baik. Dia lebih cocok tinggal di kelas daripada kalian. Kalian mau semut tinggal di kelas? Tidak mau. Karena itu, jadilah anak yang setia, kerjasama, dan peduli dengan yang lain. Setuju? Baik. Jangan hanya di mulut setuju, ya. Tapi kalian harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita lanjutkan perayaan Ekaristi ini. Kita membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat. Dari situ ia akan datang
mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita, betapapun kita tidak setia kepadanya. Marilah kita datang kepada Dia yang telah memanggil kita seraya berdoa. Bagi pemimpin gereja, berkatilah para uskup, imam, diakon kami. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, sehingga semakin banyak orang merasakan dan menemukan Engkau yang hadir di dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kesedihan, keputusasaan dan sakit, semoga mereka dapat merasakan kehadiran-Mu yang selalu menjaga dan menyapa mereka melalui para perawat, dokter, keluarga, dan setiap orang yang berkunjung, sehingga kesadaran itu memampukan mereka bangkit dari keterpurukan dan menerima segala yang terjadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru dan karyawan SD SMP Santo Yosef Tarakanita Surabaya, semoga Bapak Ibu guru dan karyawan dilimpahi kesejahteraan, kesehatan, dan kemampuan, serta kebijaksanaan untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap karya yang mereka lakukan, terutama dalam mendidik para siswa. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi siswa-siswi SD SMP Santo Yosef Tarakanita Surabaya, kobarkanlah semangat para siswa-siswi SD SMP Santo Yosef dalam tugas belajar agar kelak mereka menjadi orang yang berdaya guna bagi yang lain dan berusaha menjadi anak yang setia terhadap perintah orang tua di rumah dan para guru di sekolah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karya pendidikan Yayasan Tarakanita, semoga karya pelayanan pendidikan Tarakanita dianugerahi semangat pembaharuan sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin baik, mampu mengembangkan diri, menanggapi tuntutan zaman dengan sikap yang positif. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini, ya Bapa, berilah kami kesehatan serta semangat menjalani kehidupan kami saat ini. Penuhilah kami dengan kekuatan sehingga kami semua boleh dihindarkan dari segala penyakit, utamanya COVID-19 ini. Semoga rahmat kesehatan kami memampukan kami untuk selalu berjuang memuliakan nama-Nya dengan melayani sesama kami yang lemah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ujub pribadi kami masing-masing, marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putramu adalah warta pengampunan dan pertobatan bagi kami masing-masing dan bersama. Semoga kami tetap menanggapi tawaran dan bimbingannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sungguh besar kasih
Nyanyian pujian kepada nyanyian Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, Maha Mulia, berkenanlah melaksanakan penebusan-Mu di tengah-tengah kami, dengan perantaran Yesus Putramu yang menderita dan wafat, tetapi kini hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu Dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia. Dan dimanapun orang saling mengasihi, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangnya terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, 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 Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi kemuliaan-Mu. Terpuji Engkau di surga. Diberkatilah yang datang, Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung kedua.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi, dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bahwa Tuhan kami Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, Uskup kami, Vincentius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, teristimewa keluarga besar SD SMP Santo Yosef, para guru, anak didik, orang tua, karyawan, dan siapa saja, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada Di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah
Maria. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan tubuh Kristus. Amin.
Yesus bersama
bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Aku akan mengangkat piala untuk merayakan keselamatan sambil menyerukan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati, Engkau lebih menyukai belas kasih daripada kurban persembahan. Ajarkan kami menjauhkan diri dari kepentingan diri sendiri dan saling menaruh belas kasih dan juga kepedulian. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Sebelum kita mengikuti upacara seremonial penerimaan siswa baru, mari kita mengikuti upacara pemberkatan, rosario, buku-buku pelajaran, dan stempel serta yang lainnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau mengasihi kami dengan memberikan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia telah mengajarkan kami jalan kebaikan dan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang senantiasa boleh kami hayati dan hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kebenaran itu pula lah yang pada hari ini ingin kami dalami melalui buku-buku pelajaran, ilmu-ilmu pengetahuan, dan juga melalui doa-doa. Di hadapanku sekarang ini ada rosario, ada buku-buku pelajaran, stempel, dan semua perlengkapan. Semoga ini semua menjadi sarana yang baik untuk berdoa dan juga untuk belajar tentang kebenaran yang Kau ajarkan kepada kami. Semoga para guru, siapa saja, para murid yang menggunakan buku pegangan dan juga rosario ini boleh Engkau berkati sehingga mendapatkan pengetahuan yang baik tentang Dikau. Lindungilah para guru, para murid, dan siapa saja yang menggunakan rosario dan buku pegangan serta stempel ini agar dijauhkan dari segala niat-niat jahat dan hal-hal yang buruk. Berkatilah semua perlengkapan ini dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita ikuti upacara seremonial penerimaan siswa baru kelas 1 dan kelas 7. Penerimaan peserta didik baru oleh kakak kelas ini dimaknai sebagai bahwa antar adik kelas dan kakak kelas senantiasa bekerja sama, saling menerima, mau bersahabat dalam pembelajaran sehari-hari dan sebagai rasa sukacita bahwa telah bertambahnya anggota warga baru SD SMP Santo Yosef Surabaya. Maka kita akan meminta berkat dari Romo agar senantiasa diberkati dalam kegiatan belajar sehari-hari bersama dengan Bapak Ibu Guru. Adik kelas 1 akan dipakaikan topi sebagai tanda bahwa telah resmi diterima sebagai siswa-siswi SD Santo Yosef.
Begitu juga dengan adik-adik dan kakak-kakak dari SMP, dipakaikan topi oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai tanda bahwa diterima sebagai warga baru SMP Santo Yosef Tarakanita, Surabaya. Oke, bisa hadap ke arah Romo, adik yang di depan. Oke. Romo bisa memberi berkat. Mari berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Yesus, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, di hadapanku sekarang ini ada adik-adik yang berdiri di sini memohon berkat-Mu, baik yang baru memulai pendidikan di sini maupun yang telah atau sedang mengenyam pendidikan di sini. Semoga Engkau memberkati mereka, membuka pikiran mereka, memberi mereka semangat untuk belajar sehingga mereka bisa menerima pelajaran di tempat ini dengan sebaik-baiknya. Berikanlah mereka semangat untuk mencari ilmu pengetahuan dan juga kesediaan untuk mendengarkan pengajaran dari Bapak Ibu Guru. Beri mereka kesehatan jiwa dan raga, dan juga berkatilah Bapak Ibu Guru, semua teman-teman yang senantiasa mendukung mereka dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Guru, adik-adik yang terkasih, keluarga besar SD SMP Santo Yosef, saya mengucapkan profisiat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Guru dan anak-anak SD SMP Santo Yosef yang pada hari ini memulai tahun pengajaran 2022-2023. Mari kita tepuk tangan. Terima kasih, adik-adik. Kalian di sini ingin belajar, ya, belajarlah yang baik di tempat ini. Dengarkanlah dan taatilah Bapak Ibu Guru yang mengajar kalian. Mereka adalah orang tua sekaligus guru yang harus diikuti dan diteladani dalam kehidupan, khususnya selama pengajaran di sini. Selamat berbakti melayani untuk Bapak Ibu Guru yang ada di tempat ini. Doa kami semua untuk kalian sehingga tetap sehat, menemani, membimbing, mengajarkan anak-anak ini untuk mengenal, ya, memahami pengetahuan yang berguna untuk masa depan mereka. Sekarang mari kita memohon berkat Tuhan untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu Guru, dan untuk sekolah kita tercinta ini. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga besar SD SMP Santo Yosef, para guru, orang tua, karyawan, yayasan, teristimewa juga anak-anak peserta didik, dan seluruh proses belajar mengajar di tempat ini
serta gedung tempat ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Baik, marilah kita tutup dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, menemani dan membimbing kami selama perayaan Ekaristi hari ini. Semoga segala firman dan sabda yang boleh kami dengarkan senantiasa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa Engkau memberkati dalam segala usaha kami belajar di tempat ini. Segala doa harapan ini Tuhan kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita dengarkan penutup dari Bu Fitri. Nanti setelah itu anak-anak yang menerima komuni pertama ya, yang terima komuni pertama kemarin, nanti boleh maju untuk Bu Pipit berikan rosario. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo Sony yang pada pagi hari ini sudah berkenan untuk mempersembahkan misa dalam rangka awal tahun pelajaran 2022-2023 untuk jenjang SD dan SMP Santo Yosef. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas misa hari ini, kepada Bapak Ibu guru karyawan SD SMP Santo Yosef, kepada seluruh siswa yang hari ini juga bertugas. Kami mengucapkan terima kasih sehingga misa dapat berjalan dengan lancar. Dan juga apresiasi yang luar biasa kepada seluruh siswa SD dan SMP Santo Yosef yang mengikuti baik di ruang bermain maupun yang ada di kelas masing-masing. Kalian semua luar biasa pada pagi hari ini bisa mengikuti misa secara tertib dan juga bisa berjalan dengan lancar. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang mengikuti misa melalui live streaming YouTube. Anak-anak, pada hari ini kita patut mengucapkan puji syukur karena kita
bisa memulai tahun pelajaran 2022-2023 dengan suasana yang luar biasa. Kemarin beberapa tahun kita mengikuti pembelajaran dari rumah, mengikuti misa juga dari rumah, tetapi pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti misa di sekolah. Dan juga di awal tahun pelajaran ini juga kita sudah dikuatkan melalui secara iman, melalui perayaan misa hari ini, dan juga dalam khotbah Romo tadi, kita diajak untuk memiliki hati yang penuh belas kasih terhadap sesama. Dan ini sangat sesuai dengan nilai-nilai karakter Tarakanita, maka kami mengajak seluruh siswa, mari kita bergandengan tangan, saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga seluruh proses pembelajaran mulai awal tahun pelajaran ini sampai dengan tahun pelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar dan semua boleh memperoleh hasil yang maksimal untuk kalian semua. Dan anak-anak, satu pesan kami, teruslah kalian bersemangat untuk menghadapi tahun pelajaran ini dengan semangat yang baru, dengan suasana yang baru di sekolah ini. Kalian untuk siswa kelas 1 dan juga siswa kelas 7, selamat datang di SD dan SMP Santo Yosef. Kemarin selama kurang lebih 3 hari, kalian sudah mengikuti MPLS dan kalian sudah dinyatakan secara resmi menjadi siswa SD dan SMP Santo Yosef. Teruslah berprestasi untuk kalian semua, kembangkanlah bakatmu. Saya percaya setiap kalian memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa. Di bidang apapun itu, kembangkanlah di SD dan di SMP Santo Yosef kita yang tercinta ini. Dan bawalah nama SD dan SMP Santo Yosef menjadi lebih bersinar di masyarakat. Semua sanggup? Oke. Baik. Terima kasih dan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.